Shalom, apa kabar hari ini? Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kehidupan. Terpuji Tuhan yang memberikan kita kesempatan untuk boleh bersama kembali dengan renungan harian pada hari ini. Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari bersama-sama kita memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 392, Ku berbahagia, yakin teguh. Mari memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 392. Ku berbahagia, yakin teguh, Yesus abadi kepunyaanku. Aku warisnya, ku ditebus, ciptaan baru Roh Kudus. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Bait yang kedua, pasrah sempurna nikmat penuh. Pasrah sempurna nikmat penuh, suka surgawi melimpahku. Lagu malaikat amat merdu, kasih dan rahmat besertaku. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia, memuji Yesus selamanya. Mari kita berdoa. Segala puji, syukur, hormat, kemuliaan kami sampaikan kepadamu Allah yang baik, yang memberikan kami kehidupan, dan pagi hari ini kami boleh kembali memuji, menyembah Tuhan, dan merenungkan firman-Mu. Saatnya tiba kami merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami semua, dimanapun kami saat ini ya Tuhan, sehingga firman-Mu membangkitkan semangat hidup kami untuk tetap setia berjalan di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita dari Ibrani 10 ayat yang ke-27. Ibrani 10 ayat 27, mari kita bersama membacakannya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman. Saudara-saudari. Ya. Saudara-saudari, mari sekali lagi kita membacakannya bersama dari Ibrani 10 ayat yang ke-27. Ya. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Ibrani 10 ayat yang ke-27. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam kehidupan kita, ketika kita menjalani kehidupan setiap hari, terlebih sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita diberikan pilihan-pilihan untuk menjalani kehidupan kita dengan baik. Apakah kita hidup berjalan di jalannya Tuhan atau meninggalkan Tuhan? Orang yang percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenal Tuhan, yang mengetahui kebenaran Tuhan, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, pada Kitab Ibrani ini
Ibrani 10 ayat 27, jikalau kita membacanya dari ayat yang ke-26, dikatakan, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Jadi konteksnya yang ada dalam Ibrani 10 ayat yang ke-27 ini adalah dosa bagi orang-orang yang sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, yang sudah tahu bagaimana tuntunan firman Tuhan yang menuntun kita hidup dalam kebenaran Tuhan, sehingga kita bisa saling memperhatikan, saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan yang baik dalam pelayanan. Tetapi ketika kita sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan itu, kita memilih tetap berjalan di jalan yang jauh dari Tuhan, hidup di dalam dosa. Itulah yang disampaikan dalam ayat yang ke-27, tetapi yang ada ialah kematian. Jadi bagi orang-orang yang tetap hidup di dalam dosa, yang memilih hidup di dalam dosa padahal sudah tahu tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang yang tetap setia kepada Tuhan, bagaimana kita menjadi seorang yang berbuat kasih Tuhan bagi banyak orang, mengasihi orang lain, ya, saling mengampuni, saling menopang, tetapi kita tetap hidup dalam dosa. Misalnya tidak mau mengampuni orang lain, tetap berbuat kejahatan meskipun tahu kebenaran. Apa yang disampaikan Ibrani 10 ini ayat yang ke-27, tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan. Ya, jadi upah dosa itu adalah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan semua orang yang durhaka. Orang yang durhaka berarti orang yang sudah tahu kebenaran tetapi tetap berbuat dosa. Saudaraku, pada hari ini diberikan pilihan itu bagi kita. Apakah kita mau tetap setia hidup sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, dan hal itu tampak dalam sikap hidup kita setiap hari. Apakah kita mengasihi orang lain, menolong orang lain, mengampuni, saling menopang, berjalan di jalan Tuhan, bekerja seperti untuk Tuhan, mengerjakan apa yang menjadi tanggung jawab kita, membawa kebenaran, membawa keadilan, atau kita memilih berbuat dosa. Jikalau pilihan kita jatuh kepada tetap berbuat dosa, apa yang disampaikan dalam ayat yang ke-27 dari Ibrani ini tadi, itu menjadi upah bagi orang yang berbuat dosa, yaitu kematian yang mengerikan akan penghakiman dan api yang dahsyat yang menghanguskan. Tetapi ketika kita memilih untuk tetap berjalan di jalan Tuhan, saudaraku, Efesus 2 ayat 8-9, ya, oleh karena kasih karunia Tuhan, kita beroleh keselamatan, hidup bersama dengan Tuhan. Mari saudaraku, ketika hal ini sudah kita ketahui, kita mengetahui bahwa upah dosa itu adalah kematian, penghakiman yang menghanguskan kita, ya. Dan ketika kita hidup setia kepada Tuhan, percaya, beriman teguh di dalam Tuhan, kita beroleh keselamatan. Mari saudaraku, saat ini kita tetap berkomitmen untuk tetap setia hidup di dalam Tuhan, beriman di dalam Tuhan, sehingga kita boleh menjalani kehidupan kita dengan baik dalam tuntunan tangan kasih Tuhan. Mari bersama kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 395, Betapa Indah Harinya. Kidung Jemaat nomor 395, Betapa Indah Harinya. Kita percaya bahwa ketika kita memilih untuk tetap setia hidup kepada Kristus, beriman kepada Kristus, itu adalah kehidupan yang membawa sukacita dan kehidupan yang penuh dalam keindahan. Karena itu, saudaraku, kita percaya bahwa dalam tuntunan Roh Kudus Tuhan, kita dimampukan untuk tetap dapat menjalani kehidupan setia kepada Tuhan. Saudaraku, kita percaya bahwa dalam tuntunan tangan kasih-Nya, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, menuntun kita untuk boleh tetap menjalani hidup setia kepadanya, dan tidak pernah sedetik pun kita meninggalkan Tuhan dalam hidup kita setiap hari. Betapa indah harinya.
saat kupilih penebus. Betapa indah harinya saat kupilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari menebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama menyatukan hati kita di dalam doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini Tuhan memberikan pengajaran bagi kami untuk memilih kehidupan. Apakah kami akan tetap setia beriman teguh di dalam Tuhan, mengetahui kebenaran Tuhan, atau kami hidup di dalam dosa? Tuhan, tuntunlah kami dalam karya Roh Kudus untuk memilih tetap hidup di jalan-Nya Tuhan. Tetap setia beriman teguh kepada Tuhan, dan iman kami itu tampak dalam sikap hidup kami setiap hari. Ya Bapa, ketika pun kami sudah berbuat dosa dalam hidup kami, tuntunlah kami juga untuk mau mengakui setiap dosa-dosa, pelanggaran yang sudah kami lakukan kepadamu Tuhan. Mungkin dari sikap hidup kami, mungkin dari tutur kata kami. Tuhan, ampunilah kami dan ajarlah kami untuk kembali tetap setia berjalan di jalan-Nya Tuhan, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, dan kami menjadi orang-orang yang beroleh keselamatan yang datangnya daripada Tuhan, oleh karena tetap setia beriman teguh di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, meskipun banyak tantangan hidup kami, tapi kami tetap mau memilih untuk tetap percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Kami percaya juga bahwa Engkau yang menuntun semua saudara-saudari kami, meskipun dalam pergumulan untuk pemulihan kesehatan mereka. Kami percaya Engkau memberkati Nande Gideon, Bapak Aga Purba, Bapak Miska, Bapak Firman Sinulingga, Bapak Brilio, Nande Angel Pelawi, Pertua Emeritus Malam Pagi Ginting, Biring Jocelyn di Medan, kakak kami Kak Mary Ginting, ataupun mungkin saudara-saudari kami, jemaat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Tuhan, mohon kiranya Tuhan memberikan kekuatan, pulihkanlah kesehatan kami semuanya, dan kami boleh tetap setia berjalan di jalan Tuhan meskipun kami menghadapi pergumulan dalam sakit penyakit kami. Kami percaya Tuhan yang menuntun kami. Berkati semua saudara-saudari kami dimanapun berada, demikian juga saudara-saudari kami yang ada di Siti Lusada Bekasi. Kami percaya Tuhan yang menuntun, Tuhan yang memberkati dalam setiap usaha pekerjaan, dalam setiap perjalanan kehidupan setiap hari, tetap setia hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami sampaikan kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita menjalani kehidupan kita setiap hari, tetap berjalan di jalannya Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Ya, ketika kita sudah mengetahui kebenaran Tuhan, lakukanlah itu. Ya, sehingga melalui sikap hidup kita, kita boleh mempermuliakan Tuhan. Dan ketika beraktivitas di akhir pekan ini, jangan lupa keluar rumah pakai masker, atur jarak, rajin mencuci tangan, tetap dalam pola hidup yang sehat, tetap berdoa. Kita percaya Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.